Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan badan usaha milik negara atau BUMN kini boleh dipimpin oleh warga negara asing atau ekspatriat. Langkah itu diputuskan Prabowo sebagai upaya mencari talenta terbaik agar perusahaan negara bisa bersaing di level global. Hal itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan Chairman and Editor in Chief Forbes, Steve Forbes, dalam acara Forbes Global CEO Conference di Jakarta. Presiden menyinggung soal perbaikan tata kelola perusahaan BUMN Indonesia. Prabowo meminta bos Danantara yang membawahi BUMN untuk mengurangi jumlah perusahaan plat merah dari sekitar 1.000 BUMN menjadi sekitar 200 saja. To the chairman of the Danantara to rationalize everything, cut down from the 1,000 state-owned enterprise maybe to more rational figure, maybe 200 or 230, 240, and then run them with international standards, right? So I am convinced that that 1 or 2% return can increase, must increase. I think, and I told the Danantara management to run it on an international business standards. You can look for the best brains, best talents, and I've changed the regulations. Now expatriates, non-Indonesians can be leading our SOEs. So I'm very excited. Merespon pernyataan Presiden, Chief Investment Officer Danantara mengatakan kedepannya BUMN didorong untuk bisa lebih bersaing secara global sehingga perlu sumber daya manusia yang mumpuni. Di forum 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran yang digelar Metro TV pada Kamis kemarin, saat ini ada 2 eksekutif asing dalam jajaran direksi baru PT Garuda Indonesia Terbuka, yakni mantan bos Green Africa Airways Neil Raymond Mills yang ditunjuk sebagai Direktur Transformasi Garuda Indonesia dan petinggi Singapore Airlines Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Garuda Indonesia. Kami turut undang Pak Gestu. Jadi ini kita punya penafsiran masing-masing. Kalau saya selalu bilang ini human capital bank. Garuda kemarin yang barusan kita juga ada RUPS. Anda lihat ada 2 warga negara asing. Anda bilang kenapa harus ada warga negara asing? Saya kasih contoh lagi. Di contoh-contoh pesawat-pesawat terbesar kayak Emirates. Sudah ada yang pernah naik Emirates? Mungkin pernah, mungkin milih ke sana kali. Memilih pesawat itu dibandingkan pesawat Garuda. Karena kita juga tidak ada connectivity ke Eropa kan. Itu bisa dibilang majority dari direksinya orang asing. Air New Zealand, mungkin nggak pernah dengar. Tapi net profitnya, profit lah. Kalau kita ngomong revenue, itu 2 kali lipat Garuda. Mungkin bisa dibilang majority juga orang asing, bukan orang New Zealand. Nah, kenapa saya ngasih contoh ini? Iya Pak. Emang dari sisi Danantara ini kita ingin membawa paradigma baru, bukan lagi hanya ngelihat ke dalam, tapi juga ngelihat keluar. Jadi selama 8 bulan pertama nih kita pembentukan SDM. Keduanya pembentukan struktur dan organisasi. Dan yang ketiga yang akan kita lakukan 2 tahun ke depan adalah pembentukan kerjasama. Dan pembahasan lebih lengkap terkait Presiden memperbolehkan WNA untuk memimpin BUMN akan dibahas oleh rekan saya Leonard Samosir. Silakan Leo. Baik Jessica. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan lampu hijau bagi warga negara asing atau ekspatriat untuk menduduki posisi direksi badan usaha milik negara atau BUMN. Kebijakan ini disebut sebagai upaya mencari talenta terbaik untuk memperkuat daya saing dan profesionalisme perusahaan plat merah. Namun langkah ini memunculkan pro dan kontra, terutama isu kedaulatan dan prioritas tenaga kerja lokal. Bagaimana dampaknya bagi arah pengelolaan BUMN ke depan? Kita membahasnya bersama dengan ekonom Indef, Abra Talatov. Mas Abra, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Ya, Mas Abra, pemikiran Presiden kalau kita melihat berpikir bagaimana meningkatkan kinerja BUMN dan mengatakan bahwa warga negara asing bisa menjadi direksi BUMN. Di Garuda itu sudah terjadi.
Ini ada aturan yang harus diubah kalau itu kita terima atau seperti apa, Mas Abra? Iya. Yang pertama mungkin dari sisi regulasi ya, saya melihat bahwa sebetulnya di Undang-Undang BUMN, baik yang lama ataupun yang baru, sebetulnya tidak ada secara eksplisit melarang WNA menjadi pengurus di BUMN. Tetapi memang tentunya akan ada konsekuensi atau implikasi hukum yang harus disiapkan oleh pemerintah. Makanya dia diperlukan aturan-aturan turunan yang lebih spesifik. Karena ini kan konteksnya bagaimana kejelasan pengurus yang dari WNA ini, kejelasan terkait dengan domisili hukumnya juga harus disiapkan juga nih. Jadi itu pertama. Jadi saya melihat secara regulasi memang tetap ada fleksibilitas atau ada peluang untuk BUMN ini diisi oleh profesional dari luar negeri. Nah, yang kedua, saya mungkin ingin mencoba menganalisis dari aspek motivasi ataupun background kenapa Presiden mewacanakan untuk membuka ruang bagi profesionalisme asing itu untuk memimpin di tubuh BUMN. Ya memang pertama tentu di beberapa peers perusahaan-perusahaan di luar negeri seperti Petronas atau Temasek, memang praktik pengelolaan perusahaan negara oleh WNA itu lazim, ya, karena lagi-lagi ingin menekankan terhadap pengalaman dan juga jejaring global mereka, itu yang mereka inginkan. Nah, jadi memang ini harus ada kejelasan dulu, tujuan jangka pendek, jangka panjang itu apa sih? Kenapa BUMN kita ini ingin juga dikelola oleh WNA. Tentu ada sisi positif dan juga ada resiko atau posisi negatif yang harus dimitigasi oleh pemerintah. Nah, yang pertama mungkin saya ingin menyampaikan di sisi potensi ataupun manfaat yang bisa diperoleh pemerintah. Dan saya membaca ini beberapa hal yang barangkali menjadi motif ya Pak Presiden ataupun dari Danantara. Pertama bahwa melihat bobroknya tata kelola BUMN dalam 1 atau 2 dekade terakhir, ini kan menunjukkan bahwa sepertinya pengelolaan BUMN oleh profesional dalam negeri ini tidak cukup menjamin good governance di dalam negeri, sehingga dengan adanya profesional dari luar ini punya harapan ataupun ekspektasi mereka bisa menjamin dilakukannya corporate governance yang lebih kuat. Yang kedua juga profesional asing ini diharapkan bisa mendorong compliance terhadap ESG. Dan yang ketiga yang saya pikir juga menjadi relevan kenapa pemerintah ingin mendorong WNA mengelola BUMN adalah untuk bisa dilakukannya best practice manajemen korporasi yang mereka jalani di perusahaan asalnya, sehingga upaya untuk mendorong transformasi di tubuh BUMN ini bisa terwujud. Nah, kelihatannya dengan pemerintah hanya menyandarkan pengelolaan BUMN oleh talenta di dalam negeri dengan tujuan yang lebih reformis, itu sulit diharapkan. Makanya dibutuhkan quick wins ataupun jalan pintas untuk bisa melakukan terobosan di tubuh BUMN dengan menghadirkan manajerial dari luar negeri. Itu Mas Leo. Pertanyaannya Mas, apa nanti yang harus diterapkan sebagai kriteria warga negara asing yang bisa memimpin BUMN? Katakanlah kalau regulasinya memang sudah memungkinkan, dipastikan ya sampai regulasi turunan. Apakah memang siapa saja bisa masuk sebagai WNA atau memang harus ada syarat yang malah mungkin harus lebih ketat ketimbang WNI misalnya? Iya. Yang pertama saya lihat bahwa hal-hal yang perlu disiapkan itu adalah mengidentifikasi sektor atau BUMN mana yang memang relevan untuk diisi oleh WNA. Karena saya juga melihat tidak semua BUMN bisa ataupun boleh ya diisi oleh WNA, karena ada konteks kepentingan ekonomi nasional juga, kepentingan kedaulatan ekonomi juga. Karena kan bagaimanapun ketika diisi oleh WNA ini ada resiko, pertama resiko konflik kepentingan. Kemudian ada resiko BUMN ini, terutama BUMN yang sifatnya strategis, memenuhi kriteria kepentingan kedaulatan ekonomi, itu juga ada sensitivitas terhadap data, ya, terhadap strategi negara. Artinya kan juga tidak seluruh WNA sektor itu bisa dibuka. Itu pertama, sektornya dulu perlu diidentifikasi. Kedua, kriteria WNA mana yang diperbolehkan untuk mengisi, tentu nanti
pertama pasti proses meritokrasi itu jalan. Artinya kan nanti ada parameter-parameter yang harus ada proses seleksi juga. Jadi nggak bisa secara subjektif dan antara misalnya memilih 1-2 WNA karena faktor kedekatan, tapi juga harus ada kriteria yang objektif sehingga WNA yang nantinya diminta untuk mengisi tubuh BUMN juga itu harus ada proses seleksi yang objektif dengan kriteria yang ditentukan, misalkan pengalaman di sektor tersebut, kemudian juga bagaimana dia bisa bisa membantu korporasi lamanya itu menjadi korporasi yang baik, yang bagus, ya dengan parameter kinerja keuangan, kinerja bisnis dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kriteria apakah WNA tersebut juga punya nilai tambah ketika mengisi pos-pos di BUMN. Nilai tambahnya misalnya salah satunya kemampuan jejaring internasionalnya, baik dalam peluang menggarap proyek ya ataupun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing, ataupun yang kedua nilai tambah terhadap potensi mendapatkan sumber pembiayaan alternatif gitu. Jadi sisi financingnya juga dia perlu ada kriteria khusus. Jadi dia mampu tidak atau punya pengalaman tidak selama ini bisa menggayat ya sumber-sumber pembiayaan untuk korporasi lamanya, dan itu kan diharapkan nanti bisa direplikasi di BUMN akan dipimpin oleh para WNA tadi, Mas Leo. Oke, Mas Abra, ini tentunya kita perlu juga benchmarking ya, seperti Danantara selalu atau sering sekali di benchmark ke Temasek. Apakah kemudian Temasek dan juga anak-anak usahanya yang merupakan BUMN Singapura itu juga terbukti bisa lebih maju saat dipimpin oleh warga negara bukan Singapura? Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa, tetap bersama kami. Corporate Update kami lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, dan kita masih berbicara soal bagaimana peluang WNA memimpin sebagai direksi BUMN. Masih bersama kami Ekonom Indef Abra Talatov. Mas Abra, kalau belajar dari Temasek itu ada beberapa orang yang bukan warga negara Singapura pernah menjadi pemimpinnya. Robert Ng itu warga negara Hong Kong dan dia pernah jadi non-eksekutif dari Temasek. Kalau melihat itu, apakah kita nanti akan melihat aturan yang sama kepada Danantara dan kepada BUMN yang menjadi anggota Danantara, Mas? Ya, yang pertama kalau kita belajar dari pengalaman Temasek, contohnya, memang pengelolaan operasional Temasek ini sifatnya multinasional manajemennya, bukan hanya dari profesional Singapura tapi juga dari warga negara asing. Tetapi hal yang harus digarisbawahi bahwa basisnya adalah profesional dan independen dari politik. Kata kuncinya itu dua. Itu yang harus kita bold, bahwa bukan soal dia WNI atau WNA, tapi yang lebih penting adalah memang mereka punya kapasitas, ya, punya kredibilitas, dan yang kedua harus dibebaskan dari jeratan politik praktis gitu. Itu sehingga dengan begitu mereka bisa dengan leluasa melakukan serangkaian strategi untuk melakukan ekspansi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan tentu ketika nanti menetapkan apakah manajemennya dari WNI atau WNA, yang paling penting juga adalah dari Danantara sendiri ya, sebagai pengampu operasional BUMN juga harus menetapkan target yang ingin dicapai oleh BUMN dalam jangka menengah dan jangka panjang. Apa target-target bisnisnya, target keuangan, sehingga itu nanti akan jadi parameter apakah kepemimpinan profesional WNA tadi itu berhasil mendukung pencapaian target tadi. Jadi dan pada akhirnya juga harus bisa disampaikan setiap progres yang diperoleh oleh BUMN tadi, baik secara rutin kuartalan maupun tahunan. Harus ada transparansi informasi atas kinerja yang diperoleh oleh masing-masing BUMN tadi. Itu Mas Leo. Mas Abra, ada peraturan presiden ya yang mengatur yang tadinya disebut dengan istilah daftar negatif investasi sekarang menjadi daftar investasi terkait dengan bidang usaha yang mana yang terbuka dan tertutup kepada asing. Kalau ini statusnya asingnya dalam bentuk personel warga negara asing memimpin BUMN, aturan itu tetap harus diberlakukan juga atau bisa dikecualikan? Ya, yang pertama tentu pemerintah harus melakukan evaluasi dulu. Apa pertimbangan untuk dulunya kenapa sektor itu memang dikecualikan terhadap investasi maupun manajemen asing, karena kan ada konteks bagaimana
agar setiap tambahan nilai ekonomi itu bisa tetap berada di dalam negeri, tidak mengalir keluar, tidak terjadi repatriasi. Nah, oleh karena itu ketika dalam perkembangan sekarang ketika setelah asesmen dianggap sudah tidak relevan lagi ya untuk melakukan proteksi terhadap sektor-sektor tersebut dan ingin dilakukan internasionalisasi sektor atau bisnis kita, dan juga ada aspek mungkin asas resiprokal ketika kita ingin melakukan kerjasama dengan negara ataupun regional tertentu, kemudian mensyaratkan dibukanya kriteria pembatasan tadi, itu juga menjadi konsekuensi juga. Jadi lagi-lagi tergantung nih kebutuhannya apa. Apakah itu merupakan konsekuensi juga dari kerjasama ekonomi antar negara dan mewajibkan kita juga membuka sektor. Nah itu kan perlu dipilah lagi. Tetapi pada intinya harus dilakukan pemerintah berdasarkan parameter yang objektif, gitu Mas. Baik, kita tunggu saja nanti kejelasan lebih lanjut supaya kemudian tujuan Presiden, pemerintah membuat kinerja BUMN meningkat tidak juga melanggar aturan. Terima kasih Ekonom Indef Abra Talatov sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Abra. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.